pertama kita akan menyelesaikan soal untuk mencari rata-rata atau max. Nah, setelah kita membuat tabel data kelompok, kemudian kita juga membuat tabel seperti ini. Nah, yang isinya nilai F berarti frekuensi, XI dan FXI. Nah, dari nilai 70 sampai 75 frekuensinya 3. Kemudian kita tulis XI-nya berapa? XI di sini yaitu berarti nilai tengah. Jadi nilai tengah antara 70 sampai 75 adalah 72,5. Kemudian FXI yaitu hasil dari frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 3 kali 72,5 adalah 217,5. Kemudian di sini ada nilai 76 sampai 81, frekuensinya 7. Kemudian nilai tengahnya, nilai tengah dari 76 sampai 81 adalah 78,5. Kemudian kita hitung FXI-nya, berarti 7 dikali 78,5 adalah 549,5. Kemudian di sini di nilai 82 sampai 87 frekuensinya adalah 4. Nilai tengah antara 82 sampai 87 yaitu 84,5 dan jumlah dari FXI atau hasil dari frekuensi dikali 84,5 yaitu 338. Kemudian dinilai 88 sampai 93 frekuensinya adalah 0. Kemudian nilai tengahnya atau XI-nya dari 88 sampai 93 yaitu 90,5. FXI-nya jumlahnya yaitu 0 karena 0 dikali 90,5 hasilnya tetap menjadi 0. Kemudian di nilai 94 sampai 99 frekuensinya 1, nilai tengahnya 96,5, FXI-nya hasil dari frekuensi dikali nilai tengah yaitu 96,5. Kemudian yang nilai 100 sampai 105 frekuensinya adalah 1, XI atau nilai tengahnya adalah 102,5, FXI atau hasil perkalian dari 1 kali 102,5 yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah yaitu hasilnya 102,5. Kemudian kita jumlah keseluruhan dari frekuensinya ini adalah 16. Jumlah keseluruhan dari nilai tengah adalah 525 dan jumlah dari FXI-nya yaitu 1304. Nah, kemudian baru kita masukkan rumus mencari rata-rata atau mean yaitu sigma frekuensi dikali XI atau gini bacanya sigma FXI. Sigma di sini yaitu jumlah dari hasil keseluruhan dari FXI. Jadi yang ini dari hasil frekuensi kali jumlah tengah yang jumlah tadi, jumlah keseluruhannya FXI dibagi dengan frekuensi. Jumlahnya frekuensi tadi kan 16. Jadi 1304 ini jumlah dari FXI dibagi 16 yaitu jumlah dari frekuensi. Hasilnya adalah 81,5. Jadi rata-rata dari tabel di atas yaitu rata-ratanya 81,5. Kemudian kita cari mediannya. Di poin yang B kita cari mediannya. Dari nilai 70 sampai 75 frekuensinya 3, FKK atau frekuensi kumulatifnya 3. Kita untuk median kita bikin tabel 3 seperti ini ya, yang isinya yaitu nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif.
kita cari pertama kita tulis nilai sama frekuensinya dulu. Nah, tadi 70 sampai 75 itu frekuensinya 3, 76 sampai 81 frekuensinya 7, nilai 82 sampai 87 frekuensinya 4, untuk nilai 88 sampai 93 frekuensinya 0, 94 sampai 99 frekuensinya 1, dan untuk nilai 100 sampai 105 frekuensinya 1. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatifnya. Kita hitung 3 dari frekuensi yang pertama, kemudian frekuensi kumulatif yang kedua 10. Kok bisa hasilnya 10? Ini dari mana? 10 ini dari 3 ditambah 7. Jadi untuk menghitung frekuensi kumulatif yang kedua, ini dari frekuensi kumulatif yang pertama ditambah dengan frekuensi yang kedua. Jadi gini, silang gini ya cara menghitungnya. Kemudian frekuensi kumulatif yang ketiga ini 14. 14 ini dari mana? Dari frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensinya 14 ini tadi. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, ini juga sama. Ini frekuensi kumulatif selanjutnya, itu cara menghitungnya sama. Frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi setelahnya. 14 ditambah 0 sama dengan 14. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif yang hasilnya 15 ini dari frekuensi kumulatif 14 ditambah frekuensi setelahnya yaitu 1, berarti 14 ditambah 1 yaitu 15. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif yang terakhir paling bawah, itu sama caranya frekuensi kumulatif sebelumnya, ini 15 ditambah dengan frekuensinya yang setelahnya tadi. Jadi 15 ditambah 1 sama dengan 16. Nah, begitu cara membuat tabel di perhitungan median. Kemudian kita cari Q2-nya. Q2-nya yaitu setengah dikali N. Nah, di sini N kan jumlah frekuensinya semua 16. Nah, langsung kita tulis setengah kali 16 sama dengan 8. Jadi yang dimaksud 8 di sini yaitu data ke-8, artinya median ada di kelas ini. Jadi median dari tabel di sini itu ada dari data yang ke-8. Kita hitung data yang ke-8 itu ada di garis mana? Ternyata ada di data ini, data garis ini, karena 8 tempatnya ada di sini kan. 3 ditambah 7 sama dengan 10, jadi data yang ke-8 ada di sini. Ada di garis ini. Kita tarik data ke-8, artinya median ada di kelas ini. Kemudian kita hitung TB-nya. TB bawahnya yaitu 76 dibagi 0,5. 76 itu dari sini, nilai dari mediannya tadi 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. P-nya di sini yaitu jarak antara 76 sampai 81 yaitu 6. Frekuensi kumulatifnya yaitu dilihat dari sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif dari data sebelum ini, data sebelum data ke-8 yaitu 3 di sini. Kemudian FI-nya atau frekuensinya dari data median tadi adalah 7. Gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Sini rumusnya median yaitu TB ditambah buka kurung setengah N dikurangi FKK atau frekuensi kumulatif per FI, frekuensi, tutup kurung dikali dengan P. Kita masukkan TB-nya tadi 75,5 ditambah buka kurung setengah dikali N-nya 6 dikurangi frekuensi kumulatifnya tadi 3
Kemudian ini per 7 karena frekuensi dari median tadi adalah 7, tutup kurung dikali 6. 6 adalah hasil dari P tadi. Kemudian sama dengan 7,5 dikurangi 5 ditambah setengah kali 16 sama dengan 8 dikurangi 3 per 7 dikali 6. Kemudian sama dengan 7,5 ditambah 8 dikurangi 3 sama dengan 5 per 7 dikali dengan 6. Ini turun. Sama dengan 7,5 ditambah hasil dari 5 per 7 dikali 6 adalah 4,28 sama dengan 75,5 ditambah 4,28 hasilnya 79,78. Jadi ini adalah hasil dari median dari tabel di atas. Poin C yaitu kita mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau paling tinggi frekuensinya. Jadi dalam tabel sini kita tetap menulis seperti tadi nilai dan frekuensi. Untuk nilai 70 sampai 75 frekuensinya 3, 76 sampai 81 frekuensinya 7, untuk nilai 82 sampai 87 frekuensinya 4, untuk nilai 88 sampai 93 frekuensinya 0, untuk nilai 94 sampai 99 frekuensinya 1, dan untuk nilai 100 sampai 105 frekuensinya 1. Jadi jumlah keseluruhan frekuensinya adalah 16. Kemudian bagaimana cara mencari modus? Nah, untuk mencari modus di sini mudah sekali karena modus adalah nilai yang sering muncul atau paling tinggi frekuensinya. Jadi dari tabel di sini adalah mana modusnya, yaitu frekuensi yang paling tinggi atau nilai yang paling sering muncul di sini, yaitu kita cari dari frekuensi yang paling tinggi yaitu 7. Jadi modusnya ialah siswa yang memiliki nilai 76 sampai 81 karena frekuensinya adalah 7, yaitu frekuensi yang paling tinggi. Kemudian di poin selanjutnya, poin D, kita mencari jangkauan atau range, yaitu rumusnya yaitu R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, di sini tadi kita melihat nilai paling besar maksimal yaitu dari data kami, nilai yang paling besar yaitu 100 dan nilai yang paling rendah yaitu 70 sini. Jadi kita masukkan di rumus jangkauan X maksimal 100 dikurangi X min 70 sama dengan 30. Jadi hasil dari jangkauannya yaitu 30. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu kita akan mencari simpangan rata-rata, varian, dan juga simpangan baku. Nah, sebelum menghitung jumlah simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku, kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, yang pertama yaitu nilai 70 sampai 75 frekuensinya 3, XI atau nilai tengahnya 72,5, FXI nya yaitu 3 kali 72,5 yaitu 217,5, XI min X albar di sini yaitu artinya rata-rata. Ini perhitungannya. X albar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Jadi jumlah keseluruhan dari FXI dibagi jumlah keseluruhan dari FI. Jadi 1304 per 16. Hasil dari 1304 dibagi 16 yaitu 81,5. Jadi X albar di sini itu hasilnya adalah 81,5 X albarnya. Jadi untuk menghitung XI min X albar di sini XI nya 72,5 dikurangi X albarnya 81 hasilnya
5. Untuk di kolom ini semuanya harus positif, jadi meskipun hasilnya negatif dia tetap positif. Kemudian di baris kedua, XI nya 78,5 dikurangi dengan X alfanya 81,5, hasilnya min 3, tapi tetap kita tulis 3 di sini karena harus positif. Kemudian untuk XI 84,5 dikurangi X albar 81,5, hasilnya 3. Kemudian untuk XI 90,5 dikurangi X albar 81,5, hasilnya adalah 9. Untuk XI 96,5 dikurangi X albar 81,5, hasilnya 15. Untuk XI 102,5 dikurangi dengan X albarnya tadi 81,5, hasil saya yaitu 21. Kemudian kita hitung jumlah keseluruhannya ada 60. Begitu cara menghitung XI min X albar. Untuk FI, XI dan FI, XI tadi kan sudah kita bahas di awal tadi di bagian min median modus ya. Langsung kita lanjut di pembahasan cara menghitung FI, XI min X albar. Nah, di sini jadi FI dari baris ini yaitu 3 dikali XI min X albar. Jadi 3 dikali 9 adalah 27. Jadi hasil dari XI X albar kita tidak perlu menghitung kembali karena hasilnya sudah ada di sini. Untuk FI 7 dikali XI min X albar 3 sama dengan 21. Untuk FI 4 dikali dengan XI min X albar 3 hasilnya 12. Untuk FI 0 dikali dengan XI min X albar 9 hasilnya tetap 0 karena 0 tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun. Kemudian untuk FI 1 dikali dengan XI min X albar 15 hasilnya 15 karena 1 kali 15 hasilnya 15. Kemudian untuk FI 1 dikali dengan XI min X albar 21 hasilnya 21. Nah, di sini kita jumlah hasilnya 96. Kemudian selanjutnya kita cari XI min X albar. Ini caranya sama seperti kita ketika mencari hasil di sini. Hanya saja kalau di sini apabila hasil dari penjumlahan kita itu min, tetap kita tulis min seperti ini. Nah, jadi XI min X albar, XI nya tadi 72,5 dikurangi 81,5 hasilnya min 9. Kemudian berikutnya 78,5 dikurangi 81,5 hasilnya min 3. Kemudian 84,5 dikurangi 81,5 hasilnya 3. Kita tulis positif karena hasilnya juga positif. Kemudian di baris selanjutnya 90,5 dikurangi 81,5 hasilnya 9. Kemudian 96,5 dikurangi 81,5 hasilnya 15. Dan untuk XI 102,5 dikurangi X albar 81,5 hasilnya 21. Jadi jumlah dari buka kurung XI min X albar adalah 36. Kemudian kita cari XI min X albar pangkat 2, yaitu hasil dari ini XI min X albar 9 pangkat 2 yaitu 81. Di sini tetap kita tulis positif semua ya. Jadi hasil dari XI min X albar kemudian pangkat 2 3 yaitu 9, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9 pangkat 2 berarti hasilnya juga 81. 15 pangkat 2 berarti 225. 21 pangkat 2 hasilnya 441. Dan kita jumlah keseluruhan totalnya 846. Kemudian selanjutnya kita cari FI
buka kurung X min X albar pangkat 2. Jadi di sini kan kita udah ketahui hasil dari XI min X albar pangkat 2. Jadi tinggal mengalihkan saja FI dikali hasil dari XI min X albar. FI nya tadi 3 dikali XI min X albar pangkat 2 81, berarti hasilnya 243. Kemudian dari frekuensi 7 dikali 9 63, kemudian frekuensi 4 dikali 9 sama dengan 36, kemudian 0 dikali 81 hasilnya 0, kemudian 1 dikali 225 hasilnya 225, dan 1 kali 441 hasilnya tetap 441. Dan kita jumlah, kita total keseluruhan dari FI X min X albar pangkat 2 totalnya 1008. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan sigma FI X1 XI min X albar dibagi sigma FI. Jadi total keseluruhan dari FI XI ini ya tadi, total keseluruhan dari FI XI min X albar yaitu 96, kita masukkan 96 dibagi jumlah dari FI yaitu 16, jadi 96 dibagi 16 sama dengan 6. Jadi hasil dari simpangan rata-rata yaitu 6. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam poin F, yaitu variansi. Sini kita pakai rumus S pangkat 2, yaitu sigma buka kurung XI min X albar pangkat 2 per N min 1. Nah, kita tadi kan sudah menjumlah dari hasil jumlah dari XI min X albar pangkat 2, yaitu ini. Hasil dari FI min X albar pangkat 2 yaitu 846. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi hasil dari sigma XI min X albar pangkat 2 yaitu 846 per N min 1. N nya tadi kan 16 min 1, berarti kita langsung tulis 15. Jadi hasil dari 846 dibagi 15 itu variansi sama dengan 56,2. Jadi ini hasil variansinya 56,4. Kemudian kita masuk dalam rumus simpangan baku. Untuk poin G, rumus simpangan baku yaitu kita tulis S sama dengan akar sigma buka kurung XI min X albar pangkat 2 per N min 1. Kita sama dengan akar tadi jumlah dari XI min X albar pangkat 2 kan sudah diketahui 846 per N atau jumlah frekuensi tadi ada 16 dikurangi 1 sama dengan, kita bikin akar lagi, akar 846 per 15, hasil dari 16 dikurangi 1 terus sama dengan akar hasil dari 846 min 15 yaitu 56,4. Nah, hasil dari akar 56,4 yaitu 7,5. Ini adalah hasil akhir dari simpangan baku. Kemudian di nomor 4 kita akan membahas tentang menghitung dengan histogram dan juga poligon. Jadi hasil dari data kelompok tadi kita masukkan ke dalam histogram dan poligon. Bagaimana caranya? Kalau histogram itu bentuknya seperti ini, kita bikin kayak diagram batang gitu, batang-batang ini. Nah, untuk data 70 sampai 75 frekuensinya 3. Nah, ini. Jadi untuk sebelah sini adalah namanya frekuensi. Untuk yang bawah ini namanya adalah nilai. Ini adalah nilai.
Jadi untuk nilai 70 sampai 75 frekuensinya kita bikin diagram begini, batang ini frekuensinya 3 kita luruskan. Kemudian 76 sampai 81 kita bikin batang sampai ditarik garis 7 sini. Kemudian nilai 82 sampai 87 kita bikin diagram batang seperti ini sampai titik 4 sini. Jadi frekuensi dari nilai 42 sampai 87 yaitu 4. Kemudian untuk 88 sampai 93 itu frekuensinya 0. Jadi kita tidak perlu membuat batang karena titik 0 ada di sini. Nah, kita luruskan saja. Kemudian untuk nilai 94 sampai 99 yaitu frekuensinya 1, jadi kita luruskan dengan frekuensi 1 gini. Dan untuk nilai 100 sampai 105 juga sama, frekuensinya 1, kita luruskan dengan garis frekuensi 1. Nah, tepat di sini. Jadi kita bikin batang lurus dengan titik frekuensinya. Nah, jadi batang-batang ini itu namanya histogram. Kemudian yang garis-garis ini adalah poligon. Sama. Jadi nilai untuk poligon nilai 70 sampai 75 kita bikin titik di sini yaitu 3, frekuensinya 3, terus kita bikin garis. Kemudian nilai 76 sampai 81 itu frekuensinya 7, kita bikin titik di sini poligon. Kemudian kita garis titik nilai 82 sampai 87 itu frekuensinya 4, kita tarik garis lagi untuk poligon. Kemudian untuk nilai 88 sampai 93 itu adalah frekuensinya 0. Tadi di sini titiknya. Kita tarik lagi dari 4 ke 0. Kemudian di nilai 94 sampai 99 itu juga frekuensinya 1. Jadi kita tarik garis dari 0 ke 1. Terus kemudian 100 sampai 105 itu frekuensinya 1 sama sini. Jadi kita titik 1 dan kita tarik garis 1 ke 1 ini. Nah, itu yang dinamakan poligon, yaitu jadi dari garis-garis ini itu namanya poligon dengan titik-titik ini. Kemudian yang batang-batang ini disebut dengan histogram. Demikian penjelasan saya mengenai rata-rata, median, modus, jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, histogram, dan juga poligon. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ketika saya menjelaskan atau dari hasil penjumlahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.